Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Ya, saya lanjut. Nah, apa sih itu kelompok kepentingan? Secara definisi, kelompok kepentingan itu adalah sekelompok orang yang terorganisir dengan tujuan bersama untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan spesifik mereka dalam arena politik. Oke, jadi kelompok kepentingan itu adalah mereka punya organisasi atau punya perkumpulan yang di mana masing-masing dari kelompok tersebut mereka tuh berkelompok berdasarkan tujuan. Ya, di sini kaitannya kalau kita bicara tentang politik, ya, untuk apa? Ya, untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan spesifik dari golongan mereka, ya, ataupun yang mewakili dalam arena politik, ya, dalam arah-arah politik seperti kebijakan, ya, kemudian dari peraturan, lain sebagainya, ya, atau mungkin dari keresahan masyarakat, bahkan pemerintah, ya, contoh-contohnya seperti itu. Bu, sampun Bu niku nggih, yang convert tadi bisa, nggih. Oke, untuk tujuan dari kelompok kepentingan itu apa? Nah, tujuan dari kelompok kepentingan itu bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, kemudian juga tentang kebijakan publik, ya, agar di mana sesuai dengan kepentingan yang mereka wakili, ya, kepentingan kelompok yang mereka wakili. Kaitannya bisa juga ke masyarakat, ya, dan anggota kelompok itu sendiri, ya. Jadi tanpa harus merebut jabatan pemerintahan. Kok bisa, Pak? Ya bisa karena dari masa yang banyak gitu ya. Itu bisa mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan politik, ya kayak gitu. Oke, selanjutnya ciri-ciri kelompok kepentingan. Yang pertama, kepentingan bersama, ya. Jadi kelompok kepentingan itu terbentuk atas kepentingan bersama, atas tujuan bersama. Ya, itu ciri-ciri yang pertama. Jadi, dalam suatu kelompok mereka pasti memiliki tujuan yang sama. Ya, kalau kita bicara tentang kelompok kepentingan di perkuliahan, ya, itu saya contohkan misalkan HIMA, ya, kemudian ada BEM, ya. Kalau di administrasi publik ada Puskap. Nah, itu adalah kepentingan bersama, ya. Kepentingan setiap kelompok, ya, itu berbeda.
hima. Kepentingannya tujuannya untuk apa? Untuk lebih terfokus kepada program studi. Ya, kalau BEM, ya dia lebih berfokus kepada kepentingan dan kebijakan yang ada di tingkat fakultas atau universitas. Ya, kalau yang Puskap, ya Puskap itu tadi kalau di administrasi publik itu ada Pusat Kajian Administrasi Publik. Mereka lebih concern kepada hal-hal di dalam prodi, ya kegiatan-kegiatan di prodi, ya yang langsung membantu ke dosen, ya seperti itu. Itu kalau di Puskap. Sama, kalau misalkan kita bicara tentang politik ya sama. Oh, ada kelompok masyarakat ya yang pro pemerintah, mungkin ada yang kontra terhadap pemerintah. Itu boleh Pak, boleh sah saja. Ya, ormas ya. Saya kasih contoh ormas, ya, organisasi masyarakat. Kemudian saya kasih contoh NU, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya ya. Kayak gitu. Itu adalah kelompok kepentingan, kepentingan bersama. Oke. Kemudian yang kedua sebagai artikulator aspirasi, di mana berfungsi sebagai jembatan yang mengartikulasikan kepentingan masyarakat kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Ini sudah pasti. Ya. Di lembaga-lembaga atau kelompok kepentingan ini menjadi artikulator atau yang menjembatani, ya, yang menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Katakanlah, loh Pak, kan kita sudah ada DPR, gitu. Ya, ini sebagai kontrol di masyarakat, ya teman-teman ya. Jika di DPR misalkan tidak didengar ya, otomatis masyarakat juga harus membuat sebuah kelompok kepentingan, ya seperti itu. Ini kalau bicara tentang politik, kayak gitu. Kemudian fokus ke kebijakan publik, di mana seluruh kegiatan dan agenda mereka selalu terkait dengan isu-isu publik dan kebijakan pemerintah yang berdampak. Ya, sudah pasti, ya fokusnya ke kebijakan publik. Oke, next, jenis-jenis kelompok kepentingan. Yang pertama ada kelompok anomik, terbentuk secara spontan sebagai respon terhadap kondisi yang mendesak. Ya, seringkali terkait dengan aksi non konvensional seperti demonstrasi di jalan, ya, atau protes massal. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok non asosio asosiasional, ya, di mana kelompok masyarakat awam yang terbentuk berdasarkan ikatan formal seperti keluarga, paguyuban, suku, ya, kelompok pertemanan dengan kepentingan tertentu, circle, ya, circle seperti itu. Kemudian yang ketiga kelompok asosiasional, ya, asosiasi, kelompok asosiasi. Di mana kelompok asosiasi itu adalah kelompok yang terorganisir dengan struktur yang formal dan keanggotaan yang jelas. Contohnya serikat buruh, kemudian ada kepala dinas, organisasi profesi, ya MUI, itu kan ada struktur formal, misalkan BEM, kemudian ada HIMA, ya kayak gitu. Itu adalah masuk ke kelompok asosiasi. Kemudian keempat, kelompok institusional, karena kelompok yang melekat pada lembaga-lembaga formal pemerintahan atau negara, ya. Jadi bekerja sama erat dengan birokrasi dan struktur kekuasaan yang tadi. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya kayak ada DPR, kemudian ada MPR, ya. Ada banyak sekali ya. Yang dimana kelompok-kelompok kepentingan itu disesuaikan dengan tujuan pokok dan fungsi yang berbeda. Ya, ada kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai kelompok kepentingan. Cuma di sini dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, gitu. Next. Nah, selanjutnya ini adalah kelompok penekan, pressure group. Ya, kelompok penekan. Di pengertian dan strateginya adalah kelompok penekan adalah kelompok kepentingan yang secara aktif dengan tegas menekan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan dan kepentingan mereka. Ya, ini adalah kelompok penekan. Mereka menggunakan berbagai strategi dan taktik yang lebih agresif. Ini lebih agresif. Seperti strateginya apa yang mereka buat? Yang pertama, lobby politik kepada pembuat kebijakan. Kemudian yang kedua, kampanye publik
dan media massa, ya, aksi massa dan demonstrasi, kemudian ada membuat petisi yang misalkan tidak setuju gitu ya, terhadap sebuah keputusan, sebuah kebijakan, ya mereka membuat petisi dan menggalakkan dukungan publik. Jadi mereka mengumpulkan suara-suara, mengumpulkan petisi dari publik atau dari masyarakat, gitu ya. Itu ada kelompok penekan. Di mereka yang tidak setuju atau yang kontra terhadap sebuah kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya. Karena ini kan kita bicara tentang politik, ya, itu. Next, peran strategis kelompok kepentingan dalam sistem politik. Yang pertama sebagai saluran aspirasi alternatif, ya, alternatif. Kenapa kok alternatif, Pak? Karena yang utama itu adalah kelompok kepentingan, ya. Sorry. Peran strategi kelompok kepentingan dalam sistem politik. Ya, yang pertama ada saluran aspirasi alternatif, di mana dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tidak terakomodasi atau terwakili oleh partai politik dalam sistem demokrasi. Ya, jadi mungkin ada poin-poin, ada beberapa aspirasi yang itu tidak ada di partai politik. Ya, jadi kan partai politik ini membawa visi misi yang akan diwujudkan. Nah, ketika visi misi tersebut ya ada aspirasi masyarakat yang belum belum terwakilkan, nah itu bisa dibuat di situ ya melalui kelompok kepentingan. Concernnya apa di situ? Gitu. Kemudian yang kedua mendukung pendorong pluralisme, di mana mendorong pluralisme politik dan menciptakan kompetisi ide yang sehat dalam masyarakat demokratis. Ya. Jadi memperkaya wacana. Pluralisme itu apa sih? Pluralisme itu adalah perbedaan, ya. Kita mengakui, kita em, menyadari ada perbedaan, dan ada toleransi, ya. Di situ. Jadi plural itu adalah banyak, ya, berbeda. Ya. Jadi ada banyak sekali mendorong perbedaan politik, ya, dan menciptakan kompetisi ide yang sehat dalam masyarakat yang demokratis. Ya. Kemudian jembatan komunikasi, ya, yakni membantu pemerintah memahami dengan lebih baik mengenai apa kebutuhan, kemudian tuntutan, aspirasi, ya, dari berbagai segmen masyarakat. Jadi bukan cuma di elit politik ya yang didengar. Harapannya dengan adanya kelompok kepentingan ini, ya, itu dapat memahami, memahami apa ya kebutuhan, tuntutan, aspirasi dari masyarakat. Tujuannya apa sih, Pak? Tujuannya untuk memberikan kebijakan atau peraturan yang lebih responsif, ya, yang lebih tepat sasaran. Kekuatan kelompok kepentingan itu ada 4. Yang pertama keanggotaan, yang kedua sumber daya manusia, dana, dan jaringan. Ya. Ini adalah sumber kekuatan utama kedua kelompok kepentingan. Keanggotaan, ya. Kalau anggotanya solid, anggotanya kuat, ya, itu kelompok kepentingan akan kuat. Ya. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kita bicara tentang kualitas, ya, tentang kualitas dari segi pemikiran, dari segi analisis, itu baik, ya, di atas rata-rata lah. Nah, itu dijamin kelompok kepentingan itu akan memiliki kekuatan yang baik. Kemudian dana, itu tidak bisa memungkiri bahwasanya setiap kegiatan, setiap program yang dijalankan itu harus ada dana, ya, dana atau uang, ya, money, fulus. Kemudian yang terakhir ada jaringan. Nah, jaringan itu adalah apa ya? Jaring komunikasi, ya, jaringan pertemanan. Kalau misalkan kita punya jaringan, misalkan kita punya jaringan yang ada di duduk di DPR, kalau kita bicara tentang jaringan yang duduk di pemangku kepentingan lah ya,
Nah, itu harapannya dengan adanya jaringan tersebut, kekuatan kelompok itu akan lebih baik. Karena apa ya? Karena itu di aspirasi, tujuan, ya, dan lain sebagainya itu dapat terwujud. Ya. Karena ya kita nggak bisa menutup mata bahwasanya jaringan, ya, kita punya jejaring, kita punya teman, kita punya kenalan itu juga bermanfaat. Ya. Kemudian faktor pendukung kekuatan kelompok kepentingan yang pertama ada jumlah anggota yang besar dan loyal. Ya. Anggotanya banyak. Loyal itu apa sih? Loyal itu setia. Ya. Kemudian yang kedua, kualitas sumber daya yang kompeten sudah, ketersediaan dana, jaringan, ya, dan akses ke media dan teknologi komunikasi. Oke, apa sih Pak hubungan dari kelompok kepentingan dan demokrasi? Yang pertama, partisipasi luas, ya. Jadi memperluas partisipasi politik di luar pemilu. Ya, karena apa? Karena kita masyarakat sebagai aktor juga. Jadi yang aktor politik itu bukan cuma yang berkuasa, tapi masyarakat itu juga bisa, ya, menjadi aktor politik. Ya, jadi melalui apa Pak? Melalui partisipasi mereka, ya, menyampaikan aspirasi, hambatan, kemudian kontrol, itu bisa pakai partisipasi. Kemudian yang kedua, wacana publik, memperkaya diskusi kebijakan publik. Ya, kenapa kok gitu Pak? Karena dari ide-ide itu dicari yang namanya solusi. Ya, jadi memperkaya diskusi kebijakan publik. Di mana nanti harapannya itu akan menciptakan solusi yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian ada check and balance, jadi ada pengawasan. Pengawasan dari siapa? Dari kelompok kepentingan, dari masyarakat. Ya. Kita bisa mengawasi, oh ada ketika peraturan, kebijakan yang dibuat itu tidak sesuai. Ya, otomatis gimana masyarakat melalui kelompok kepentingan dia tidak setuju. Ya, itu adalah proses check and balance. Nah, mengecek, mengawasi. Ya, ketika terjadi penyelewengan, ya itu maka akan diawasi, cek dan balance, menyeimbangkan. Setelah kita cek, kita menyeimbangkan. Maka dari kebijakan tersebut itu sudah sesuai. Kalau belum, ya itu tadi muncul konflik dan lain sebagainya. Ya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah transparansi, di mana mendorong akuntabilitas pemerintah. Ini sudah pasti, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir kesimpulannya, mengelola peran kelompok kepentingan dan penekan. Gimana sih caranya, Pak? Yang pertama, bagian integral sistem politik. Kok bisa, Pak? Karena kelompok kepentingan dan penekan adalah komponen penting dalam sebuah sistem politik yang dinamis dan demokrasi yang sehat. Karena apa? Karena itu tadi ada check and balance. Artinya apa? Partisipasi masyarakat itu hadir di situ. Ya. Partisipasi masyarakat. Ya, kita sebagai masyarakat di sistem demokrasi itu harus yang namanya berpartisipasi secara politik. Ya, gitu. Kemudian pengawasan dan regulasi. Diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar peran mereka konstruktif, transparan, dan tidak merugikan kepentingan umum. Ya. Jadi kita buat sistem pengawasan dan regulasi yang dimana supaya, ya, perannya itu tidak tidak anarkis, ya, tidak berdampak buruk terhadap salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Ya, jadi harus ada pengawasan dan regulasi di situ. Kemudian yang terakhir, partisipasi dan transparansi, di mana partisipasi aktif masyarakat dan transparansi dalam proses advokasi, ya, itu harus menjadi kunci keberhasilan demokrasi yang inklusif. Artinya partisipasi dan transparansi itu harus ada, harus hadir, ya, di kelompok kepentingan, ya, di sebuah kelompok kepentingan harus ada partisipasi dan transparansi. Oke,
Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.